Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saya Dimas Bayu Prasetyo dari Fakultas Kedokteran. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Jadi gini Mas, sebenarnya apa sih makna Pancasila dalam konteks pendidikan dan ilmu pengetahuan? Pancasila itu merupakan dasar negara dan pada hidup bangsa Indonesia, dan setiap Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang relevan untuk pengembangan ilmu seperti nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Ini menjadi suatu pedoman dalam menciptakan masyarakat yang berilmu dan beradab. Lalu, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan? Nah, untuk itu setiap sila kan dapat diterapkan dalam berbagai aspek pendidikan ya Pak. Misalnya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, itu mengajarkan kita untuk menghormati dan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan proses belajar. Dan untuk sila kedua sendiri, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu dapat mengembangkan ilmu yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum manusia, yang dapat mengajak kita untuk menjalin kerjasama antar disiplin ilmu dan demi kemajuan bangsa kita. Seperti Itu. Lalu, bisakah Anda memberikan contoh penerapan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Untuk contoh salah satu tantangan, misalnya itu seperti dalam penelitian ilmiah, itu Pak. Kan itu ada kolaborasi antara universitas dan lembaga penelitian dapat menciptakan inovasi yang lebih baik gitu Pak. Jadi ini sejalan dengan nilai-nilai persatuan. Selain itu, ilmu harus digunakan untuk memecahkan masalah sosial seperti kemiskinan dan pendidikan yang merata sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Gitu, Pak. Ya. Lalu, tantangan apa sih yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk pengembangan ilmu pengetahuan? Untuk tantangan sendiri itu salah satu tantangannya ya kurangnya pemahaman tentang pentingnya Pancasila dalam konteks pendidikan itu Pak. Terus ada juga yang masih banyak terlihat Pancasila sebagai dokumen formal saja dan bukan sebagai pedoman hidup. Dan kita juga menghadapi masalah akses pendidikan yang belum merata di seluruh Indonesia. Lalu, apa sih harapan jenengan nih, Pak, untuk kedepannya itu, Pak? Kalau untuk harapan saya sendiri itu, saya berharap kayak semua pihak itu, terutama pendidikan dan pengambil kebijakan itu dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan praktik pendidikan, Pak. Jadi dengan cara ini kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademisi, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Ya, gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih untuk Mas Dimas atas wawasan yang sangat berharga ini. Semoga diskusi kita hari ini dapat menginspirasi banyak orang untuk lebih mengenal dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.